Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di AFS channel bersama saya di sini Ahmad Fadilah Suwandi. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman terutama yaitu teman-teman yang sekarang sedang melaksanakan micro teaching atau PPL biasa bahasanya di kampus. Nah, bagi para calon guru dan calon guru yang merasa kurang pede ketika mengajar di dalam kelas, saya ingin memberikan tips-tips agar kalian bisa pede dan tetap bersemangat untuk menjalankan tugas kalian ketika kelak kalian menjadi guru. Terkadang guru-guru yang baru itu merasa tidak percaya diri ketika menyampaikan materi kepada siswa maupun siswi di kelas sehingga dia tidak fokus kepada materi karena biasanya anak-anak di kelas itu memang nakal-nakal ya. Banyak sekali kita jumpai ketika di kelas itu memang beragam macam karakter anak-anak. Ada yang suka mengolok-olok, ada yang suka tertawa, bahkan ada yang suka menggoda gurunya itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut tentu ada tips. Adapun tips-tips yang saya bagikan ini itu hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Nanti kalau masih kurang tips dari saya ya teman-teman bisa cari di video-video lainnya. Karena banyak video-video yang berkaitan dengan tips-tips mengajar agar tetap lebih pede ketika mengajar. Oke. Adapun tips yang akan saya bagikan ini ada 5 tips ya, 5 tips yang akan saya bagikan bagaimana sih agar kita itu pede ketika mengajar. Nah, yang pertama, tips yang pertama yaitu teman-teman itu harus sering-sering latihan. Nah, bagaimana cara berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk latihan ini banyak cara ya yang dapat teman-teman lakukan. Salah satunya yaitu berbicara di depan cermin. Nah, pengalaman saya dulu ketika saya mau PPL atau micro teaching di sekolah, karena dulu saya mengajar waktu PPL-nya itu di Madrasah Aliyah ya, kebetulan di kota Pontianak karena saya kuliah di Universitas Tanjung Pura. Nah, jadi karena saya dapat di tingkatan kelas SMA ya, SMA kelas 3, jadi saya agak kurang pede. Karena saya kurang pede, saya sering sekali latihan di depan cermin agar saya tahu apa kekurangan saya ketika saya berbicara. Mungkin saja kekurangan dari gerak badan atau penampilan, itu menunjang juga ya untuk kepedean kita ketika mengajar. Dan tentunya yang tips kedua yaitu teman-teman harus benar-benar menguasai materi. Materi yang akan teman-teman ajarkan. Jangan sampai nanti ketika teman-teman di kelas malah teman-teman dibully oleh anak-anak karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kita juga harus memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, contohnya saya ini mengajar. Kebetulan saya guru PPKN, jadi sebelum saya mengajar pada pagi hari, saya memang harus belajar dulu malamnya. Malamnya saya belajar dulu apa yang ingin saya sampaikan, poin-poin apa yang akan saya sampaikan. Tentunya sudah kita menguasai materi, kita dapat menyampaikan materi dengan baik kepada anak-anak didik kita. Sehingga kita itu dapat dipercaya oleh mereka. Karena terkadang anak-anak itu ada sifatnya ingin mengetes guru. Ketika dia melihat guru baru yang ingin micro teaching, biasa dicoba mereka. Dicoba pertanyaan-pertanyaan yang memang kadang pertanyaannya yang agak sulit. Nah, oleh karena itu kita harus banyak belajar tentang materi tersebut. Materi yang akan kita ajar. Yang ketiga, tips yang ketiga tentunya ketika teman-teman ke kelas itu, teman-teman harus menguasai kelas ya. Bagaimana cara teman-teman menguasai kelas? Ya tentu teman-teman harus menguasai tahap yang pertama, yaitu pembukaan. Karena di sistem pendidikan, di pembelajaran itu ada 3 tahap ya. Pembukaan, inti, maupun penutup. Yang harus benar-benar kita pahami yaitu di pembukaan. Nah, di pembukaan ini teman-teman harus pede, sepede-pedenya. Jangan sampai teman-teman grogi di pembukaan. Karena ketika teman-teman gagal di pembukaan, maka di inti maupun penutup nanti teman-teman akan sulit sekali untuk menguasai kelas. Nah, contohnya pada pembukaan pembelajaran itu jangan lupa mengucapkan salam. Dan juga teman-teman jangan lupa mengabsen siswa. Nah, itu juga. Dan teman-teman harus bertanya terlebih dahulu kepada siswa, yaitu menanyakan materi apa yang telah dipelajari. Itu melakukan persepsi. Di pembukaan ini harus benar-benar ya teman-teman. Jangan sampai di pembukaan saja teman-teman udah linglung. Nah, ketika teman-teman linglung, tidak pede di pembukaan, maka akan kacau pada
tingkat selanjutnya, yaitu tahap inti maupun penutup. Tips yang keempat yaitu teman-teman harus berlatih bagaimana cara menatap siswa, karena biasanya kontak mata itu sebagai penentu untuk tingkat kepedean kita. Kita harus berani bertatapan dengan siswa. Jangan sampai kita grogi ketika bertatapan dengan siswa, apalagi sampai menundukkan kepala ke bawah. Itu dapat membuat tingkat kepedean kita berkurang. Nah, kalau jika teman-teman tidak terbiasa menatap mata, teman-teman bisa saja tatap kening siswa, terutama untuk siswa-siswa yang bertanya. Itu harus saling bertatapan, jangan sampai kita menundukkan pandangan. Jika kita menundukkan pandangan, pasti siswa berpikir bahwa guru tersebut grogi, sehingga siswa merasa bahwa gurunya itu guru yang kurang pede atau kurang percaya diri. Adapun yang terakhir yaitu yang kelima, teman-teman harus menghindari jeda kata. Contohnya ketika berbicara, teman-teman memberikan jeda yang begitu panjang dari satu kata ke kata yang lain. Ataupun jeda teman-teman diberikan jeda seperti itu juga dapat mengurangi konsentrasi kita sehingga kita tidak pede. Demikian tips yang saya berikan untuk teman-teman semuanya. Semoga dengan tips-tips ini dapat membantu para guru pemula yang ingin mengajar di sekolah. Nah, jangan lupa ya, sebelum memulai pelajaran ya teman-teman harus berdoa. Demikianlah tips-tips yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa ya, klik like, comment, subscribe, dan membagikan, share ke kawan-kawan yang lainnya.